Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172 dikatakan bahwa pada suatu waktu yang lampau atau ketika manusia masih dalam ketika roh manusia masih dalam alam lahut, manusia pernah ditanya oleh Allah, manusia diminta kesaksian oleh Allah. Manusia pada saat itu mengatakan bahwa dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jelasnya ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian semuanya? Qalu, mereka manusia dalam alam arwah itu mengatakan, bala syahidna, betul ya Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah mengambil sumpah, Allah mengambil pernyataan dari manusia ini untuk mengantisipasi pada suatu hari nanti bahwa manusia akan mengatakan tentang penyimpangannya, akan sumpah setianya itu manusia akan mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Pada hari kiamat nanti ketika manusia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, manusia akan mengatakan bahwa aku lupa tentang hal ini. Nah, ketika manusia mengatakan aku lupa tentang hal ini, maka Allah terlebih dahulu mengambil hitam di atas putih ketika manusia masih ada di alam arwah tentang kesaksian untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ini adalah perjanjian yang amat sangat penting. Perjanjian ini adalah momentum bagi manusia yang teramat penting. Karena apa? Karena Allah mengutus para rasul nanti ketika manusia ada di alam dunia itu tidak ada lain adalah untuk mengingatkan manusia akan janjinya itu. Nah, kita bisa tahu di dalam surat Ibrahim ayat 5 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad arsalna Musa biayatina an ahrij qaumaka minaz zulumati ilan nur wadzakirhum biayatillah. Dan sungguh Allah telah mengutus Musa kepada Bani Israel dengan ayat-ayat Allah. An ahrij, perintahkanlah kepada Bani Israel, wahai Musa, keluarkan kaummu Bani Israel minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan, dari kegulitaan, ila nur, kepada cahaya Allah.
Wadakirhum biayyamillah, dan ingatkan mereka manusia biayyamillah, tentang hari-hari Allah. Para mufasir mengatakan biayyamillah di sini adalah maksudnya ketika zaman dahulu kala, dalam bentuk past tense, dalam bentuk fi'il madhi. Pada masa lampau manusia telah bersumpah kepada Allah bahwa dia akan mengesahkan Allah. Maka Nabi itu, Rasul itu, salah satu tugasnya di samping mengeluarkan manusia minadz zulumati ilan nur adalah untuk wadakirhum, mengingatkan manusia biayyamillah, terhadap hari-harinya Allah. Biayyamillah menurut para mufasir adalah hari-hari ketika manusia diambil sumpahnya, diambil kesaksiannya, diambil pernyataannya di atas hitam di atas putih. Maka tugas Rasul itu adalah mengingatkan akan perjanjian itu. Kan itulah di dalam beberapa ayat Al-Quran atau hadis dikatakan bahwa nanti di padang mahsyar ketika manusia sedang mengalami pengadilan Allah, maka Allah akan mendatangkan salah seorang saksi. Karena manusia nanti ketika dimintai pertanggungjawaban akan mengatakan antakulu yaumal kiamati inna kunna an hadza ghafilin. Pada hari kiamat manusia tentang perjanjiannya itu inna kunna an hadza ghafilin. Aku lupa terhadap perjanjian itu. Aku tidak tahu akan perjanjian itu. Tetapi pada saat itu manusia tidak akan bisa mengelak karena Rasul akan menjadi saksi janji dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut biayyamillah, hari-hari perjanjian manusia dengan Allah. Manusia Rasul diutus ke dunia ini tidak lain, salah satu tugasnya adalah di samping untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan juga adalah untuk mengingatkan akar janji tersebut. Inilah hadirin rahimakumullah, pentingnya kita mengingat kepada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang sudah diingatkan oleh para rasul. Rasul sekarang sudah tidak ada, maka pewaris Rasul mengingatkan manusia akan janji itu. Manusia tidak boleh keluar dari koridor tauhid. Hadirin rahimakumullah. Barangkali itu saja tentang kajian kita yang singkat ini tentang surat Al-A'raf 172 dan surat Ibrahim ayat 5 menjadi pengingat mudah-mudahan bagi kita semuanya bahwa sesungguhnya kita punya perjanjian dengan Allah. Ketika jasad kita mati nanti akan kembali kepada asalnya, karena jasad kita berasal dari tanah akan kembali ke tanah. Urusannya selesai bagi jasad itu. Tetapi manusia itu adalah sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, manusia itu adalah wa nafahtu fiha min ruhi. Aku tiupkan pada diri manusia itu ruh aku yang tidak aku tiupkan kepada makhluk Allah yang lain. Ruh itulah nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Karena itulah maka kita harus berusaha sekuat keras, sekuat tenaga untuk memenuhi perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebut tentang biayyamillah, hari-hari manusia ketika diambil sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang konsisten, punya kemauan, punya himmah yang kuat untuk mempertahankan dan memenuhi janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk memenuhi perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dilipat gandakan kesabaran. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibul qulub sabbit qulubuna
ala dinika wa ala ta'atika. Ya Tuhan kami, lipat gandakanlah kepada kami kesabaran, kuatkanlah tekad kami untuk memenuhi perjanjian kami denganmu. Ya Tuhan kami, Tuhan yang membolak-balikan hati, tetapkanlah kolbu kami dalam ketaatan kepadamu, dalam ketaatan kepada agamamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.